Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Bersama-sama firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami percaya kasih-Mu yang juga akan terus menuntun dan menyertai kami. Kerinduan kami, perjalanan hidup kami hari ini tetap dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu, terangi hati dan pikiran kami ya Allah, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes, pasal 11 ayat 44 sampai ayat 50. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Amin. Tema renungan kita hari ini yaitu kesaksian dalam pengorbanan. Tontong mendadi sa'bi moyan nalan agan mabanda. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada salah satu siaran televisi pernah ditayangkan bagaimana keadaan sulit yang pernah dialami oleh Bapak Insinyur Soekarno, mantan Presiden Republik Indonesia, karena dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan 30 SPKI. Beberapa orang berupaya memberikan dukungan untuk melakukan perlawanan kepada pihak yang menuduhnya. Namun ia tidak menginginkan hal itu, karena baginya itu dapat merusak keselamatan bangsa. Ia rela mengorbankan dirinya menderita sampai nafas terakhir demi bangsa yang ia cintai ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan respons orang-orang setelah Lazarus dibangkitkan, di mana ada yang makin percaya kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka justru menyusun rencana bagaimana agar Yesus disingkirkan dari tengah-tengah rakyat. Sebab menurut pandangan mereka bahwa Yesus ini ancaman besar dalam situasi politik waktu itu. Bagi mereka, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Menurut pendapat Kayafas sebagai yang menjabat imam besar waktu itu, perlulah Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari bahaya politik yang ditimbulkan oleh Yesus. Tetapi menurut rencana Allah, kematiannya adalah untuk keselamatan manusia.
Itulah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu melayani dan selalu bersedia berkorban. Sebagai pengikut Kristus, tekanan sering datang menyerang. Namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam berbagai kesulitan dan mengubahnya menjadi sukacita bagi yang tetap mengasihi Allah. Allah hadir di setiap keadaan sulit untuk memajukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena itulah kita dipanggil untuk tetap bertahan dan tetap setia bersaksi pada panggilan mulia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus dan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu pun terus meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam berbagai hal yang kami jumpai. Kami percaya bahwa kasih-Mu, tuntunan, dan penyertaan-Mu akan terus menolong kami untuk terus menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Topang dan tolonglah kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami hari ini. Biarlah hidup kami pun persembahkan hanya kepada Tuhan. Jalan dan langkah kami pun kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan diberkatilah segenap jemaat-Mu dalam segala tanggung jawab dan peran. Dalam masa-masa anak-anak sekarang ini sedang belajar menuntut ilmu dari rumah masing-masing. Dan juga ya Tuhan, tetaplah kiranya diberkati setiap anak-anak muda kami dalam perjuangan di masa muda. Dan diberkati serta ditopanglah mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Pulihkanlah. Yang juga berduka cita, dikuatkan dan dihiburkan. Yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, kami percaya Engkau sumber kasih dan berkat akan terus menuntun anak-anak Tuhan. Diberkatilah dan disempurnakanlah sukacita jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan juga apa yang mereka boleh raih di tengah kehidupan ini, semua hanya karena kasih karunia. Demikian juga setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya mereka terus berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Diberkati dan dilindungilah para pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dengan benar. Ditopang dan dijaga segenap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan di kesempatan dalam renungan harian pada hari ini. Bapa di surga, kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan harian kita dan doa bersama. Mari tetap semangat, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.